wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, offering B9 mata kuliah manajemen laboratorium sekolah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai manajemen laboratorium komputer sekolah. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama, Hasna Yulianti dengan NIM 19.316.01302, yang kedua Inanti Wulan Ramadhani dengan NIM 19.01.316.01227, yang ketiga Indria Fatmawati dengan NIM 19.01.316.01202, yang keempat Lia Sajid Rusdayana dengan NIM 19.01, yang kelima Lutfia Amandasari dengan NIM 19.01.316.01217, yang keenam Menela Angelia Putri dengan NIM 19.01.316.01203, dan yang terakhir Muhammad Akbar Fitroni dengan NIM 19.01.316.01255. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, konsep dasar manajemen laboratorium komputer, yang kedua, tujuan laboratorium komputer, yang ketiga, fungsi laboratorium komputer, yang keempat, standar ruang laboratorium komputer, yang kelima, fasilitas laboratorium komputer, dan yang keenam, proses manajemen laboratorium komputer. Selanjutnya, saya Hasna Yulianti akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen laboratorium komputer. Menurut Yanuar di tahun 2017, laboratorium komputer merupakan ruangan tertutup yang dirancang untuk melakukan kegiatan pembelajaran siswa dengan metode praktikum yang dapat membuahkan hasil pengalaman pembelajaran di mana siswa dapat berinteraksi dengan bahan dan alat dalam komputer untuk mengamati masalah yang dapat dilihat secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang telah dan akan dipelajari sebagai salah satu sarana pendidikan laboratorium komputer. Nah, jadi manajemen laboratorium komputer itu merupakan usaha untuk mengelola laboratorium komputer dengan serangkaian kegiatan manajemen yang dilakukan oleh orang yang terampil dalam manajemen laboratorium agar tujuan dari pengadaan laboratorium komputer ini dapat tercapai dan menghasilkan efektivitas proses pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan laboratorium komputer. Nah, pendidikan ini kan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, keberhasilan pendidikan juga didukung oleh sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan segala ilmu teknologi yang telah didapatkan. Namun, selain sumber daya manusia tersebut, persediaan sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Nah, salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah laboratorium sekolah. Menurut Ananto 2017, laboratorium komputer ini bertujuan memberikan pelayanan dengan menyediakan perangkat kelengkapan akademik di samping buku dan media lain untuk pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada peserta didik. Nah, laboratorium komputer ini menekankan pada proses teknologi informasi dan komunikasi dengan prinsip bahwa proses dan produk sama pentingnya. Selain itu, Zagiuddin 2020 juga menjelaskan bahwa laboratorium komputer ini bertujuan untuk menyediakan tempat dalam melakukan penelitian ilmiah maupun pelatihan untuk peserta didik dengan memberikan fasilitas komputer sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi laboratorium komputer. Nah, laboratorium komputer ini kan merupakan salah satu media pendidikan yang sangat penting dan menentukan dalam meningkatkan hasil lulusan. Jadi, untuk mewujudkannya perlu manajemen yang profesional agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Fungsi laboratorium secara umum adalah sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Tapi menurut Baidowi 2015, secara khusus fungsi laboratorium komputer adalah yang pertama, mendidik siswa secara
tentang perkembangan teknologi informatika dan komunikasi yang terus berubah, sehingga siswa ini dapat termotivasi untuk mempelajarinya. Yang kedua yaitu menyediakan alat praktikum atau sarana aplikasi guna mengembangkan potensi siswa dalam penggunaan alat teknologi, informasi, dan komunikasi yang mendukung kegiatan belajar. Yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi siswa di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya optimalisasi penggunaan komputer. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, inovatif, kreatif, serta responsif dalam pendidikan informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, penelitian, dan berbagai hal lainnya. Untuk penjelasan mengenai materi lainnya akan dilanjutkan oleh anggota lain. Standar ruang laboratorium komputer merupakan sebuah pedoman ataupun aturan tertentu mengenai apa yang seharusnya ada dalam suatu ruangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Nomor 11 Tahun 2020 pada lampiran 5 yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas bahwa standar ruang laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan utilitas ruang. A. Bukaan pintu laboratorium komputer membuka keluar. B. Bukaan ventilitas cahaya atau jendela minimal 7,2 meter persegi. C. Bukaan ventilitas udara atau lubang angin minimal 3,6 meter persegi. D. Jumlah titik lampu minimal 4, masing-masing lampu 20 watt. E. Jumlah stop kontak 8 buah saklar untuk masing-masing titik lampu. F. Kursi dan meja komputer siswa tersedia 20 unit, kursi, meja guru 1 unit. G. Papan tulis 1 unit. H. Ketersediaan tempat sampah dalam laboratorium komputer. I. Teralis pada pintu dan jendela. Dan yang terakhir untuk laboratorium yang didesain menggunakan fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 kali 1 PK atau 1 kali 2 PK. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar ruang laboratorium komputer yang kedua, yaitu tinjauan keselamatan kesehatan dan kenyamanan ruang. A. Bukaan pintu keluar atau selasar dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi yang tiba-tiba dan melibatkan banyak siswa. Lalu yang kedua atau B, latar bersih selasar kelas minimal 1,5 meter akan memberi ruang yang cukup untuk pergerakan horizontal antar ruang dan dilengkapi ram bagi penyandang disabilitas. C. Bukaan ventilasi udara minimal 5% dari laboratorium komputer untuk terkondisinya ruang sehat dengan sirkulasi dan kelembapan alami. Yang keempat atau D, alat pemadam ringan tersedia di ruangan. Dan yang terakhir itu pintu dan jendela dilengkapi dengan pengaman teralis besi. Lalu yang ketiga, spesifikasi bangunan. Spesifikasi bangunan ini yang ditetapkan dalam petunjuk adalah mengacu pada contoh desain yang diberikan. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal. Untuk selanjutnya, yaitu spesifikasi komponen bangunan utama. Yang pertama, untuk pondasinya memakai batu kali. Yang kedua, dinding memakai pasangan bata plester ajian. Yang ketiga, penutup lantai memakai keramik. Keempat, penutup dan rangka atap memakai genteng metal dan rangka baja ringan C75 atau genteng dan rangka kayu. Yang keenam, penutup dan rangka plafon kayu dan kayu lapis. Untuk yang keenam, yaitu finishing memakai cat tembok dan cat kayu. Yang ketujuh, kusen dan daun pintu atau jendela memakai kayu aluminium disertai teralis pada pintu dan jendela. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya dari standar ruang laboratorium komputer adalah yang keempat, standar kelengkapan dan kuas laboratorium komputer. Spesifikasi komponen bangunan utama. Yang pertama adalah desain ruang laboratorium komputer, yakni dimensinya panjang 9 meter dan lebar 8 meter. Selanjutnya, selasar dari ruang laboratorium komputer, yakni dimensinya panjang 9 meter dan lebar adalah 2 meter. Sehingga luas yang diperhitungkan adalah 9 meter dikali 8 meter ditambah setengah dikali 9 meter dikali 2 meter, yakni hasilnya 81 meter persegi. Fasilitas laboratorium komputer. Menurut G. dalam Kurmawati dalam Subowo tahun 2009, secara garis besar, fasilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fasilitas fisik.
yakni segala sesuatu yang berupa benda atau yang dibendakan, yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Yang kedua adalah fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat dari bekerjanya nilai uang tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses manajemen laboratorium komputer. Nah, proses manajemen laboratorium komputer ini ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengawasan. Selanjutnya, proses manajemen laboratorium komputer memiliki perencanaan, yaitu perencanaan program kerja laboratorium komputer disusun untuk program jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, dalam perencanaan juga disusun jadwal kegiatan belajar mengajar dan jadwal kegunaan laboratorium ini untuk pembelajaran keterampilan komputer dan pengelolaan informasi atau KKPI. Selanjutnya ada pengorganisasian. Menurut Istilaningsih 2016, tahapan pengorganisasian meliputi komponen struktur, organisasi, wewenang, dan tanggung jawab pada tupoksi masing-masing. Ketersediaan tenaga laboratorium ini juga sebagai teknisi laboratorium sekolah. Menurut Zulkarnain, pengelolaan laboratorium terdiri atas koordinator laboratorium, kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen laboratorium komputer, yaitu pelaksanaan. Menurut Ananto, tahun 2017, pelaksanaan kegiatan laboratorium berkaitan pada praktik seluruh fasilitas harus diadministrasikan untuk mempermudah proses pengecekan, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, dan pertanggungjawaban. Proses selanjutnya adalah proses pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah siswa diberikan tata tertib yang sudah ditempelkan di laboratorium masing-masing. Pengawasan langsung di laboratorium itu akan dilakukan oleh guru pengguna laboratorium untuk selanjutnya lapor ke koordinator laboratorium, serta peserta didik dilarang membawa tas ke ruang laboratorium untuk mengantisipasi terjadinya pencurian. Itulah presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.